Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat tanggal 8 Desember 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya untuk hari ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly untuk membahas XAUUSD hari ini. Yang pertama kalau kita perhatikan ya, selama pergerakan satu minggu ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ini nantinya, dimana candle weekly ini masih dalam pergerakannya ya, belum menyelesaikan sampai nanti close di hari Sabtu pagi, dimana saat ini sudah terlihat candlenya memang secara keseluruhan tekanan seller momentumnya ini masih sangat kuat. Setelah terjadi kenaikan ya, dorongan bullish yang sangat tinggi sampai dengan 2144,64 terjadi di hari Senin di minggu ini. Kemudian terjadi penurunan juga yang cukup signifikan hingga bergerak di posisi candle bearish atau impulsif bearish yang sangat kuat. Cuman pertanyaan kita di sini adalah terakhir ada impulsif bullish ini di mana open bullsnya di 2001.51 sampai dengan hari ini belum terjadi breakout. Belum keluar daripada jalur area 2001.51. Tapi ya tentunya kalau posisi dengan kita melihat dorongan seller momentum yang sangat tinggi ya di minggu ini, dengan kita mengukur dari level tertingginya sampai dengan level terendahnya, ini sudah mencapai range sebesar 134.88 dolar per troy ounce. Penurunannya sangat tajam ya, tidak memasuki rata-rata pergerakan atau range seperti biasanya ya. Jadi tidak umum istilahnya seperti itu, dan tekanannya memang sangat signifikan sekali di minggu ini. Dan apakah hari ini akan meneruskan penurunannya untuk pergerakan XAU-USD? Ya, kita ketahui memang setelah pasca terjadinya penurunan yang cukup signifikan ini ya, beberapa hari ke belakang, baik di hari Selasa, Rabu sampai dengan hari Kamis, XAU-USD ini pergerakannya lebih stabil ya berkisaran naik turun antara di 2030 dolar per troy ounce. Ini yang terjadi di hari Kamis kemarin, di mana investor juga melihatnya ya, menunggu data dari non-farm payroll yang akan rilis malam ini, kemudian unemployment rate dan average hourly earning. Nah, ini yang akan ditunggu untuk mencari petunjuk ya mengenai jalur atau suku bunga ya di kedepannya gitu. Apakah sikapnya akan lebih dovish dengan data-data rilis, contohnya salah satunya non-farm payroll malam ini ya. Nah, itu kebijakan apa yang nanti yang akan terlihat dari keputusan si Jeremy Powell ke depannya. Itu yang dibutuhkan investor untuk melihat dan memprediksi ya apa yang nanti akan terjadi. Makanya dengan adanya data non-farm payroll malam ini rilis, itu juga pasti akan membawa dampak yang cukup volatile ya malam ini. Karena kita lihat kemarin di minggu ini data penting kayak contoh JOLTS, job opening, kemudian ADP itu juga menunjukkan perlambatan ya di pasar tenaga kerja gitu. Itu gambarannya. Jadi secara keseluruhan hari ini memungkinkan market akan lebih volatile. Jadi kalau kita lihat jarak antara level penutupan di 2028.58 dengan target penurunan hingga mencapai di level 2001 ya atau 2002 sih memungkinkan bisa ya kalau tidak ada kenaikan dulu. Tapi kalau dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa lebih kecenderungan bergerak di atas 2028 ya, maka menurut saya sih agak berat untuk dia bergerak menuju atau di bawahnya ya 2001 sampai 2000 dolar per troy ounce. Saya rasa cukup berat. Tapi kalau minggu ini candlenya seperti ini ya, kurang lebihnya ya, membentuk impulsif tekanan seller momentum yang sangat kuat, memungkinkan minggu depan akan terjadi penurunan dan sangat kuat sekali akan menuju ke level 2000 dolar per troy ounce atau level psikologinya.
Ini gambaran saya dari minggu ini ya, sampai dengan hari Jumat ini. Dan sekarang kita akan coba cek di time frame daily ya, kondisinya seperti apa. Nah, dari kondisi time frame daily, setelah di sini ada tekanan tadi ya di hari Senin, dan kemudian di posisi Selasa, Rabu, dan Kamis kan candlenya sudah mulai stabil ya pergerakannya, dimana apalagi candle terbentuk hari Selasa ini adalah range-nya memiliki area 2009.76 sampai dengan 2041.14. Jadi setelah candle Selasa terbentuk ini, hari Kamis dan Jumat itu masih di dalam range candle yang terbentuk di hari Selasa, atau disebut dengan inside bar candle. Belum menunjukkan apakah akan terjadi pullback atau akan terjadi continuation untuk penurunan XAUUSD hari ini. Dan candle terakhir pun di hari Kamis hanya sebatas naik sampai dengan 2039 ya, 0.83. Kemudian low-nya juga di 2020.04. Jadi masih dalam tekanan seller momentum ya, belum ada pullback, artinya bullish untuk koreksi masih belum, karena terbatas daripada candle terakhir di posisi ini untuk arah pergerakan XAUUSD saat ini. Itu gambarannya. Dan apakah hari ini akan memperpanjang naik turun hanya di kisaran range terbatas ini? Tapi menurut saya sih potensinya akan berubah ya. Baik dia akan bergerak naik di atas 2041 atau dia akan bergerak turun di bawah 2009. Karena saat ini masih di dalam range terbatas, yaitu di area range candle yang terbentuk di hari Selasa kemarin. Itu gambarannya untuk hari Jumat ini. Terlihat memang investor menunggu hasil dari data non-farm payroll ya, akan mencari petunjuk ya, istilahnya untuk jalur suku bunga kedepannya seperti apa. Itu gambarannya. Oke, sekarang kita akan turunkan kembali di time frame 4 jam. Oke, ini adalah coret-coretan yang sudah saya sampaikan ya dari beberapa hari, khususnya di hari Kamis kemarin sampai dengan review sore. Saya melihatnya yang pertama dari ini ya, polanya dari sini, dimana berhasil breakout close di atas batas breakout time frame 4 jam ya, di atas 2030.09. Ini yang pertama ya. Dan posisinya ada kenaikan hingga sampai di posisi 2039.83, mendekati area strong high-nya yang terjadi di hari Selasa. Tapi di posisi ini sudah ada penolakan kemarin yang saya sampaikan ya. Kalau di sini ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down baik di time frame yang lebih kecil, maka di situ menunjukkan penurunan terjadi sampai posisi, kalau di time frame 4 jam ya, ini membentuk bearish engulfing yang sangat signifikan ya, impulsifnya. Tapi ya tentunya dengan posisi seperti ini menurut saya potensi daripada pergerakan XAUUSD memiliki kecenderungan bearish ya, dari sesi Asia ataupun sampai dengan sesi Eropa. Karena pergerakan terakhir dari pembentukan bearish engulfing ini ya, ini saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Oke. Perhatikan di sini yang pertama menjadikan batas breakout ini saya akan rubah dan saya geser, yaitu di sini. Ini yang mendorong impulsif yang sangat kuat ya, terjadi di 2037.06. Artinya area itu akan menjadikan tanda hari ini. Kalau posisinya terjadi break di atas 2037.06, maka memungkinkan dia akan bergerak menuju ke level yang lebih tinggi ya, yaitu strong high. Ini insya Allah akan terjadi break sampai dengan area zona sell. Itu gambaran yang pertama. Kemudian secara keseluruhan candle terakhir di pukul 21 ya, 00 sampai dengan jam 1 dini hari ini membentuk kembali candle inside bar-nya. Nah, di sini ya. Terlihat jelas ketika membentuk candle inside bar ini ya, tentunya market konsolidasi, tidak menunjukkan arah pergerakan yang cukup kuat, karena terakhir kan arahnya kan ini bullish ya. Oke. Kemudian high-nya ini nggak mampu di break di 2039.83, tapi low-nya yang di break di 2029.46 membentuk low baru 2020.04. Ini sebenarnya merupakan arah pergerakannya terjadi pullback kembali dan memungkinkan hari ini
arahnya akan menuju ke level 2009.76, akan menguji ke level ini. Itu sih gambarannya. Tapi sekarang kita akan coba dulu melihat di time frame yang lebih kecil ya, karena batas breakout 4 jam di 2026.72 ya di sini ini belum berhasil di breakout oleh body candle. Jadi masih memungkinkan bergerak konsolidasi kembali ya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini. Sekarang kita akan lihat dulu di time frame 1 jamnya. Oke, di time frame 1 jam saya ingatkan kembali, ini adalah area compression ya, yang rawan akan terjadinya liquidity area dan disapu bersih oleh pergerakan impulsif. Cuman kemarin memang hanya sebatas 2020.04. Dan kalau kita lihat di time frame 1 jam ya, ini tidak ada candle inside bar sebenarnya. Pasca terjadinya bearish engulfing, dia turun ya, kemudian retest ya atau koreksi sampai dengan 2031.92 dan terakhir ada di posisi ini. Dan coba kita ukur candle terakhirnya ya di sini di dalam inside bar time. Nah, ini sih memungkinkan sebentar ya. Jadi memungkinkan tuh maksudnya gini. Di posisi candle terakhir di time frame 4 jam, ini kan kalau di time frame 1 jam ya maksud saya. Pertama bearish engulfing, dia turun sampai dengan 2020 dan kemudian dia naik, ada pullback kembali. Tapi candle terakhir ini, nah ini cukup lumayan, ada $4 sekian. Oke, ini time frame 1 jam ya, berkisaran antara 2031.92 sampai 2027.58. Nah, ini bisa kita jadikan batasan karena ini membentuk inside bar candle. Ya, saya warnanya saya rubah sedikit ya. Oke, di warna putih. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat di time frame 1 jam, range area ini ya di candle yang berkisaran 2027.58 sampai dengan 2031.92 ini merupakan, maksud saya itu masih memungkinkan dia bergerak di range terbatas ini karena range-nya itu berkisaran hanya $4. Jadi kalau sesi Asia nantinya sampai sesi Eropa hari ini di 2031.92 ini di breakout oleh impulsif bullish, maka kuat cenderungannya menguji batas breakout time frame 4 jam ini. Ya di sini. Kalau ini posisinya masih terjadi impulsif kembali ya, maka kuat menuju 2041.14. Itu maksud saya. Jadi akan kuat menuju ke level tersebut. Dan berikutnya kalau ternyata tidak break di atas level tersebut, karena kan konsolidasi ya, tapi breakoutnya di bawah 2027, di bawah ini impulsif bearish, maka kuat menuju 2020.32. Ini gambarannya. Dan apakah di 2020 poin sekian ini akan terjadi kenaikan kembali? Ya di sini menjadikan titik pemantauan kembali itu. Apakah terjadi breakout impulsif bearish? Kalau itu terjadi maka memungkinkan dia akan bergerak bearish sampai dengan 2009.76. Nah, di situ. Ya. Karena secara keseluruhan tren daripada pergerakan XAUUSD ini adalah tren bearish gitu. Ya, ini adalah tren bearish. Tapi saat ini setelah terjadi penurunan yang cukup signifikan di hari Senin kemarin, market konsolidasi cukup panjang ya selama 1, 2 sampai dengan 3 hari dan sekarang sudah memasuki di hari Jumat. Makanya saya sampaikan tadi dengan adanya news hari ini yang memiliki volatile yang sangat besar pengaruhnya atas keputusan nantinya si Jeremy Powell ya dalam melihat apakah akan betul-betul mempertahankan suku bunga di kemudian hari dan planning di tahun depan bisa memangkas, maka kalau itu terjadi ya XAUUSD ini bisa kembali lagi bullish gitu. Tapi kalau data daripada non-farm payroll ini menunjukkan positif terhadap indeks dolar, ya saat ini market XAUUSD bisa terjadi penurunan kembali. Itu gambarannya. Jadi masih bergerak di range terbatas ya, konsolidasi cukup besar sebenarnya range-nya. Berkisaran dari level terendahnya sampai tertingginya terakhir di sini ya, yaitu $31.41 per troy ounce. Dan ini yang nanti kita akan lihat ya hari ini. Jadi sementara ini yang bisa saya sampaikan seperti ini.
Ya, kita pantau dulu dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa dengan perlambatan pergerakan XAUUSD, dan nanti kita lihat dan kita akan menyampaikan kembali di review sore ya perkembangan daripada XAUUSD dari sesi Asia sampai dengan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini. Oke. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan ya buat teman-teman semua. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa dijadikan acuan untuk trading plan masing-masing. Silakan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai ya bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan tentunya support terus channel Zona Forex dengan cara bagikan informasi ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.